Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadiran junjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mengaruniakan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan, keafiatan. Sehingga alhamdulillah syukur pada malam hari yang mulia ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama, bersilaturahim, melanjutkan ta'lim kita. Kita berdoa berharap semoga Allah karuniakan kita iman yang mantap, ibadah yang istiqomah, dan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Di masa-masa seperti saat ini kita sedang prihatin, umat Islam sedang diobok-obok, sedang diadu domba. Maka salah satu ikhtiar kita supaya kita tetap istiqomah dan tidak ikut-ikutan dalam huru-hara yang saat ini sedang terjadi adalah memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum bahas pelajaran kita ingin saya sampaikan kutipan dari kitab An-Muzajul Labib fi Khasa'isil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini membahas tentang kekhususan, kemuliaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus kita malam hari ini akan bahas sedikit tentang keistimewaan keturunan beliau, dzurriyyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini ada dua kutub yang berseberangan dan kita tidak ingin masuk salah satunya. Kita ingin menjadi umat tawasatoh, umat yang tengah-tengah, yang netral, yang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ya. Itulah hakikat ahlus sunnah wal jamaah, tidak milu-miluan. Dia berdiri kokoh di tengah, menjadi wasit dari perseteruan yang ada. Itu sedih saat ini kalau di berita, di medsos, ya, caci maki itu begitu ringan diucapkan. Padahal Rasul bersabda, riwayat Bukhari, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim, mencaci maki sesama muslim, ini muslim biasa, ya, sesama kita saling caci maki, saling katoi, maka itu sama dengan fasik, ya, fasik. Dan membunuh orang Islam itu hukumnya kafir, murtad, membunuh orang Islam. Dan membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, faka'annama qatalan nasa jami'ah, sama dengan membunuh seluruh makhluk yang ada, sama dengan membunuh seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Dari awal sampai akhir dunia ini dosa membunuh satu jiwa seorang mukmin. Nah, sekarang begitu banyak terjadi pembunuhan, pembunuhan karakter, pembunuhan, ya, macam-macam. Pembunuhan ekonomi, pembunuhan karir, ya, orang demi naik pangkat jabatan membunuh, merusak citra dari saingan politiknya, saingan ekonominya. Bahkan ini juga merambah di dunia agama, keustadan, bersaing. Kita sedih dengan situasi seperti itu. Kenapa harus berlomba dengan yang seharusnya kita bersatu? Maka di atas keprihatinan itu saya mencatat, dan ini sebenarnya ingin saya sampaikan waktu diminta oleh Al-Habib Zain bin Abdullah untuk tausiah di Ariyat tempo hari. Cuma karena saya penceramah yang kelima, yang terakhir hari Ladalu tidak sempat saya sampaikan ini. Ya, Ini penting kita ketahui supaya kita tidak sembarangan mencaci maki sahabat, mencaci maki keluarga Nabi.
Nah, tadi yang 2 kutub saya bilang itu ekstrim semua. Ada yang mencaci maki sahabat, itu orang Syiah. Bahkan Siti Aisyah itu diucapkan, dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, mandul dan sebagainya. Nauzubillah. Ini keluar dari lisan seorang muslim yang ngaku umat Nabi Muhammad tapi mencaci maki istri Nabi, mencaci maki mertua Nabi, Abu Bakar, Umar, itu dicaci maki, kecuali Ali yang tidak dicaci maki. Itu Syiah, itu jahat, jelek, ya, itu aliran sesat. Jangan milu-milui, mencaci maki sahabat Nabi dengan dalih lebih mengagungkan keluarga Nabi, itu hanya dalih bohong itu. Ya. Terus ada golongan yang berikutnya juga ekstrim, nawasib. Namun nawasib ini pembenci keluarga Nabi, pembenci ahlul bait. Jadi ini berseberangan, ya, membenci keluarga Nabi. Padahal kita sangat berharap turja syafa'atuhu, ya, kita berharap syafaat dari kakeknya, dari guru, bahkan sang maha guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Itu Rasulullah adalah seorang guru, bahkan maha guru, guru dari segala guru yang ada. Kita berharap syafaat beliau, tapi keturunannya kita caci maki, kita benci. Terlepas dari perbedaan cara, itu silakan, tapi jangan mencaci. Ya, tidak setuju dengan sikap politik dan sebagainya, silakan. Tapi tahan lidah kita untuk mencaci maki zuriyah Rasulullah. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu wajib dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ya, salah satu adab murid kepada guru itu adalah menghormati keluarganya. Jadi bahkan ada seorang ulama yang sudah jadi kiai, ketika dia sedang ngajar, anak dari gurunya itu main. Oh, dia dengan berdiri nyengok, menghormati anakmu, anak dari gurunya. Ya, itu main bertegak, dia lebih tegak dulu, nak menghormati. Karena salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang lain itu ketika dia datang kita berdiri menyambut kedatangannya. Itu hanya anak dari guru. Ini anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kita caci maki. Padahal mencaci maki sesama muslim yang bukan zuriyah Rasulullah saja itu sudah fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Maka hal ini penting saya lakukan. Kalau ngutip gaya Gus Baha itu kan penting ini saya ucapkan, penting ini saya bahas supaya kita tahu diri. Tidak sembarangan. Sesama kita tidak boleh saling katoi. Apalagi dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip dari kitab An-Muzajul Labib fi Khasa'isil Habib sallallahu alaihi wasallam halaman 105. Rasul bersabda, "Mathalu ahli baiti." Perumpamaan ahli baitku, keluargaku, anak cucuku. Mathalu safinatin Nuh. Bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam ketika terjadi banjir bandang, tsunami yang sangat dahsyat. Itu adalah tsunami pada masa Nabi Nuh alaihissalam, karena seluruhnya mati kecuali yang naik perahu. Yang hidup hanya yang naik perahu Nabi Nuh alaihissalam, seluruhnya mati. Yang lainnya gunung tenggelam, seluruh pohon itu roboh rata dengan tanah seluruhnya, kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh. Nah, Rasulullah buat perumpamaan anak cucunya itu bagaikan safinatin Nuh, perahunya Nabi Nuh alaihi salam, bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau nak selamat naik perahu, ya. Faman rakibaha najah. Siapa yang naik perahu itu akan selamat. Siapa yang naik perahu itu bakal selamat. Kalau kita musuhi, diajak oleh tuan perahu. Ya, kita nak nebeng, tapi musuhi tuan mobil. Ya, nyetop mobil. Kau ini cuma gampang babi anjing. Mohon maaf, ya, kita kadang berlebihan. Numpang gue, aku nak miluk ke Palembang. Galak, tuan mobil tuh ngajak gitu. Itu contoh udah paling kasar ya. Bawain emosi sudah. Nak milu wong, nebeng dengan orang, nginap di rumah orang, ngatui tuan rumah. Kurang ajar. Siapa pemilik syafaat? Rasulullah.
Di saat para nabi yang lain ada 124.000 orang nabi. Di saat 313 orang rasul itu tidak pacak nolong umat-umatnya, hanya Nabi Muhammad yang nulu beri syafaat dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat besar, syafaat agung. Barulah ditegakkan yaumul hisab pada hari kiamat nanti. Alangkah kurang ajarnya kita. Hebatnya kita. Ya. Allah. Nak selamat, miluk kendaraan itu. Miluk naik perahu itu. Cuma kan ada cara, nak miluk orang. Ada adab. Ada akhlak. Wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang berselisih, tak galak, sombong, diajak tak galak. Ya, naik perahu tadi. Contohnya anak Nabi Nuh sendiri. Kan'an. Sombong dia. Ayo nak naik perahu juga. Ya, tidak, Pak. Ya, aku tak galak. Lajulah. Aku nak nyari gunung yang paling tinggi, kata anaknya Kan'an, aku akan selamat. Ternyata gunung pun tenggelam, pohon pun lampus. Mana nak selamat? Terlalu sombong. Mentang-mentang ada galau, ada kuasa, ada duit, ada jabatan. Tak lama barang itu. Seluruhnya dengan mati kalau gitu nih. Nah, yang tak galak, ghariqah, bakal tenggelam, bakal celaka. Itu pesan Nabi. Banyak masih yang saya sampaikan. Nah, berikutnya, wa anna man tamassaka bihim wa bil Qur'an lam yadillah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan berpegang teguh dengan mereka. Artinya kita wajib mengikuti zuriyah Rasul. Apalagi dipanggil Habib. Habib itu artinya zuriyah Nabi yang jadi ulama. Kalau yang bukan ulama tidak disebut Habib. Ya. Hanya syarif, syarifah, sayyid, sayyidah. Tapi kalau disebut Habib, itu artinya dua kemuliaan. Sebagai zuriyah Rasul dan sebagai seorang ulama. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan mereka, ngikuti mereka, para habaib, zuriyah Rasulullah SAW, lam yadillah, tidak akan tersesat. Hati-hati. Dan salah satu ciri akhir zaman, ciri kiamatlah sudah dekat, ketika keluarga Nabi terusir. Baca sejarah, baca hadis-hadis tentang akhir zaman. Terusir, dimusuhi, itu salah satu ciri akhir zaman. Jadi kalau kita musuhi zuriyah Nabi, kita mempercepat proses terjadinya kiamat itu. Kasihan yang bujang, nikah belum? Kamu udah kesian aja jidoli dengan aku. Ya. Sian yang bujang-bujang ini nah. Dan kamilah nikah ini tak perlu. Ade kesian nih. Baru nak diet. Allah. Ya. Selanjutnya kata beliau, wa annahum amanun lil ummah minal ikhtilaf. Dan sebenarnya adanya zuriyah Nabi, para habaib itu adalah penyebab amannya dunia ini. Dan zuriyah Nabi itu tidak akan putus sampai hari kiamat. Ya, Imam Mahdi itu zuriyah Rasulullah yang kita tunggu-tunggu, yang nanti akan bersama berkolaborasi dengan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan membunuh Dajjal. Itu Imam Mahdi, zuriyah Rasul. Maka orang-orang nawasib yang benci keluarga Nabi itu ngomong dak kati keluarga Nabi lagi. Putus keluarga Nabi, dak kati lagi keluarga Nabi. Lantas dari mana muncul Imam Mahdi itu? Kalau sanadnya terputus, kalau silsilahnya terputus, kan tidak nyambung logika, cacat logika seperti itu. Nah, kita jangan masuk Syiah, jangan masuk Nawasib. Syiah pembenci sahabat, Nawasib pembenci Ahlul Bait. Dua-duanya masuk neraka. Kilabun nar. Ya, anjingnya neraka itu dua kutub itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, mencintai keduanya. Cinta sahabat Nabi, cinta Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada tidak setuju sikap, ya so laki bini lagi ada yang tidak setuju, ya tak? Siapa yang laki bini tak pernah bantah? Pasti. Oh, dia belum bini, wajar belum bantah. Ya, Oman belum berbini. Yang Ebi belum. Kalau yang lebih bini ada tuh lah, ribut-ribut kecil tuh. Ya. Ada tuh. Karena lain kepala lain otak. Jadi wajar kalau ada
tidak setuju. Cuma jangan mencaci. Itu yang saya tekankan pada malam hari ini. Jangan ngatoi. Na'udzubillah. Kalau tak dapat syafaat, kalau kaki nemu hal, ya, saya hanya mengingatkan. Dunia ini tercipta karena kakek beliau. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan dunia ini. Kita tidak kati kalau tidak ada Nabi Muhammad. Saking sayangnya Allah kepada beliau, anak cucunya kita musuhi. Luwat pergi tapi jangan ngatoi. Yang paling bagus jangan sampai luwat. Ya, beda pandangan boleh. Wa annahum sadatu ahlil jannah. Ahlul bait, keluarga Nabi adalah para pemimpin di surga. Kita nak masuk surga, pemimpinnya kita musuhi. Bahkan kalaupun kita ni masuk surga, level kita di bawah, Pak. Dalam hadis disebutkan. Wa fi athar anna alahu sallallahu alaihi wasallam fi a'la dzirwatin fil jannah. Jadi ahlul bait itu masuk surga dan derajatnya lebih tinggi, makomnya lebih tinggi dari penduduk surga yang bukan ahlul bait. Mereka adalah sadatu ahlil jannah, pemimpin, para sayyid, ya, para komandan, para panglimanya, penduduk surga. Wa anna Allah wa'ada alla yu'adzibahum, dan Allah berjanji tidak akan menyiksa mereka. Kita sudah kasih jaminan. Mereka dijamin. Sayyidatuna Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi yang melahirkan zuriyah beliau dengan suaminya Ali. Itu wanita suci. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang tidak pernah haid. Hanya Sayyidatuna Fatimah, hanya beliau yang tidak haid. Itu lain haid. Saking dijaga kesuciannya oleh Allah SWT. Dan beliau ketika melahirkan tidak mengeluarkan darah sedikit pun, tidak wiladah, tidak nifas. Satu-satunya wanita di dunia ini. Kurang apa kemuliaan beliau? Dari situ boleh dibedakan. Ya, makanya beliau digelari Az-Zahra. Anak cucunya beliau saat ini para habib itu keturunan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man abghadahum adkhalahun nar. Nah, ini perhatikan yang luat dengan keluarga Nabi. Wa anna man abghadahum adkhalahun nar. Siapapun yang membenci ahlul bait masuk neraka. Masuk neraka. Hati-hati. Wa anna man abghadahum adkhalahun nar. Yang membenci mereka masuk neraka. Wala yadkhulu qalba ahadin al-iman hatta yuhibbahum lillah wa liqarabatihim minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang beriman kepada Allah tidak sempurna imannya sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait. Syarat sahnya iman. Sempurnanya iman cinta Allah, Rasul dan zuriyah beliau. Wa anna man qatalahum kana kaman qatala ma'ad dajjal. Siapapun yang memerangi mereka, yang memusuhi mereka, apalagi sampai membunuh mereka, kana kaman qatala ma'ad dajjal, maka dia seperti tentaranya Dajjal. Ya, Dajjal itu perang antara Imam Mahdi dan Dajjal, perang akhir zaman itu, Armageddon. Itu perang-perang dunia ketiga yang ditunggu-tunggu itu perang besar, itu adalah perang antara Imam Mahdi dan Dajjal. Tentara Dajjal itu siapa? Orang Syiah, orang Yahudi, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik. Nah, yang memusuhi keluarga Nabi kana kaman qatala ma'ad Dajjal, tentaranya Dajjal. Nak masuk ke mana silakan. Nak jadi tentara Imam Mahdi atau tentara Dajjal, nanti di akhir zaman cuma dua ini yang ada. Hanya dua kutub. Tentara Imam Mahdi
atau tentaranya Dajjal. Dan tentaranya Dajjal salah satunya adalah orang Yahudi, orang Syiah, sama siapa? Orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi. Hati-hati. Ya, jaga mulut, jaga lisan, jaga hati. Kalau udah galak jadi tentaranya Dajjal itu. Wa anna man sana'a ila ahadihim yadan kafa'ahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Dan siapapun yang berbuat baik kepada mereka, ya, berakhlak kepada mereka, maka Rasul akan tuntun tangannya. Rasulullah akan bimbing dia, akan tarik oleh Rasulullah tangannya untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul penjaminnya, bakal aman, bakal selamat. Kenapa? Dia cinta dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum ma min ahadin illa walahu syafa'atun yaumal qiyamah. Dan masing-masing ahlul bait, setiap dari ahlul bait bisa memberikan syafaat kepada para muhibbin, para pecinta zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma kakeknya, bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap anak cucu Nabi Muhammad pacak memberi syafaat. Maka beruntung kita di Banyuasin. Ya, ada Habib Zain. Sempat berguru kayak Mugi berguru. Bagus, luar biasa itu. Saya oleh waktu tidak memungkinkan. Ya. Minimal tidak memusuhi, tidak mencaci maki, tidak mencela zuriyah Rasulullah SAW. Karena masing-masing mereka nanti dapat memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, wa anna ar-rajul yaqumu li akhihi min majlisihi. Kalau kita adab sesama kita, kalau ada saudara kita yang baru datang, maka sunnah kita sambut. Apalagi sambil berdiri menyambut kedatangan saudara kita. Nah, itu berlaku hanya sesama kita. Ya, atau kita terhadap zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari adab. Illa Bani Hashim la yakumuna li ahadin. Kecuali Bani Hashim. Bani Hashim ini artinya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang ke tempat mereka, mereka tidak harus, tidak wajib berdiri menyambut kedatangan kita. Karena mereka lebih mulia dari kita. Tetapi saya terharu ketika datang ke Ariyat. Baru sehari itulah, malam Maulid Nabi itulah saya datang ke Ariyat. Walaupun saya asli sini. Walaupun saya 9 tahun ngajar di Az-Zahro, Ariyat Putri di Palembang, di Ariyat Pusat di Palembang. Untuk yang Ariyat sini baru malam itu saya hadir. Beliau Al-Habib itu datang nyambut, keluar dari tempat beliau sampai keluar nyambut saya di parkiran. Sampai nudukkan saya di tempat itu. Itu luar biasa. Itu adab mereka di atas adab sudah ya. Luar biasa. Padahal mereka tidak wajib berdiri menyambut orang yang bukan ahlul bait. Saya bukan ahlul bait, tapi disambut oleh Habibana Habib Zain bin Abdullah. Itu kan luar biasa. Makanya saya terharu. Waktu ngomong pun saya rada-rada nak nangis, terharu diperlakukan seperti itu. Karena saya tahu ini. Mereka tidak wajib berdiri menghormati kita ketika kita datang, tapi luar biasa ya akhlak zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harap kita pahami. Saya menjelaskan ini dengan kesedihan ya melihat situasi Indonesia saat ini. Sedih. Bukannya lewat, sedih. Itu terjadi. Maka benar kata Syekh Muhammad Abduh, mantan rektor Al-Azhar, apa ketika beliau katakan, Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab oleh gawe orang Islam itu. Jadi gawe kita ini merusak citra Islam. Kita bermusuhan. Yang lain kan tepuk tangan. Dulu Habib diadu dengan polisi, berhasil. Sekarang diadu dengan TNI. Yang luar tepuk tangan. Orang luar tepuk tangan. Ya, nah, kapan kita nak bersatu? Baik. Itu pengantar sebenarnya, cuma kelamuan setengah jam ya. Nah, mudah-mudahan ini membuka mata hati kita semua untuk ya, berakhlak dengan siapapun, apalagi dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas kitab An-Niyah pertama. Masih adab niat ziarah ke rumah saudara.
Kemarin masih ingat ada 5 niat yang salah, ada 6 niat yang benar. Sengaja kita bahas yang salah dulu untuk dihindari. Karena antara melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan itu lebih berat mana? Lebih berat meninggalkan larangan. Ya, lebih berat itu meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. Nah, makanya untuk larangan ini didahulukan oleh pengarang kitab supaya kita terhindar. Karena ketika kita meninggalkan larangan, otomatis kita sudah bisa jadi orang baik. Tapi orang yang melaksanakan perintah itu belum tentu orang baik. Ya, kadang dia mengerjakan perintah tapi di belakang masih maksiat. Tapi kalau orang sudah berani meninggalkan maksiat itu luar biasa. Itu sudah ketaatan. Makanya sabar itu kan bertingkat. Ada sabar dalam menghadapi musibah. Itu hanya 300 derajat nilainya. Naik dikit sabar dalam mengerjakan perintah. Itu 600 derajat tingkat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sementara sabar dalam meninggalkan maksiat itu 900 kali lipat derajat. Ngapa lebih sulit? Ya, majelis ini lebih gampang, lebih mudah. Tapi ketika ada wanita cantik, kamu masih bujang itu kan, dia ada gawe dak bener, sepi, dewean, kati wong lain, nak ngomong ida itu berat. Ya? Nak ngomong ida itu berat. Kan maksiat itu lebih berat. Maka oleh pengarang kitab, niat yang salah, yang keliru itu didahulukan, karena itu lebih berat daripada niat-niat yang benar tadi. Oke, baru kita bahas ya. Yang pertama kemarin niat ziarah, datang ke rumah kawan, ya, silaturahim itu niatnya jangan sampai niatnya cuma nak makan. Tapi bukan haram makan, bukan ya. Oh, halal ini makan silakan sampai habis. Ya, setuju pengurus masjid Pak Walinya ya. Justru tersinggung kalau tidak dimakan. Cuma jangan jadi tujuan utama kita. Jadi masing-masing kita menjaga hati, jangan itu jadi tujuan utama. Dek ya, halal nak dimakan sampai habis pergi. Cuma jangan jadi tolok ukur. Sehingga ketika misalnya minggu depan tak kati ya, atau minggu ini tak kati makanan, minggu depan tak datang lagi ke majelis. Nah itu yang salah. Berarti itu jadi tujuan. Nah, kita baca ngukur ya, Bang Komar ya. Baca ngukur diri kita. Ya, ketika minggu ini dapat, ya minggu depan tak datang, minggu ini tak dapat makanan misalnya, minggu depan tak datang lagi. Merajuk. Nah, itu tak boleh. Ya, tak untuk apa datang ke masjid remiling, ketik makanan. Ataupun kalau ada misalnya gorengan terus tiap minggu misalnya. Sekali-sekali nasi minyak apa ada. Sak modalnya mah itu tuh nyumbangi dak. Enggak infak laju gitu kan. Nah, itu ketaro kalau niatnya seperti itu. Dan ini ujian para ustadz juga sebenarnya. Ketika ngisi acara ya, tidak dihormati oleh yang ngundang, sakit hati. Nah, berarti hanya sebatas itu levelnya, makomnya. Ya. Jadi masing-masing kita bisa mengukur ya, diri kita sudah sampai level mana nih. Jadi niat jangan cuma nak ngejar makanan. Datang tuh lah, ada tuh lah, tenang ya. Yang kedua kemarin kita bahas sudah, jangan niatnya apa? Untuk mencari kemuliaan, ya. Li ajlil izzi wasum'a wal mubahat, untuk dibangga-banggakan. Nah, itu salah. Yang ketiga akan kita bahas pada malam hari ini adalah mirip-mirip dengan yang nomor 2, al-afatu tsalitsa yazuruhu likibalil ma'rifah wal manzilah hatta yukrimahu wa yu'azzimahu. Jangan sampai niat kita ziarah ke rumah kawan atau datang ke rumah siapapun, termasuk datang ke majelis ini, niat kita cuma likibalil ma'rifah, supaya dikenal. Supaya dikenal. Oh. Atau nanti dibawa kami jamaah masjid Nurul Ihsan. Atau mungkin kita sebut guru-guru kita supaya orang juga muliakan kita sebagaimana orang muliakan guru kita. Kadang-kadang kita kan nebeng nama bupati. Yo, aku masih bersama dengan bupati. Ngapo? Sama-sama anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam. Sama lanang. Kadang-kadang kan seperti itu, kita jual nama ya, nebeng. Itu apa? Li ajlil ma'rifah. Supaya kita dikenal. Itu salah. Wal manzilah, supaya dapat kedudukan. Supaya dapat kedudukan. Ya, supaya dikenal atau supaya dapat kedudukan dan agar dia dimuliakan, diagungkan oleh orang lain. Itu niat yang salah.
Pokoknya datang ikhlas ya. Ziarahnya semata karena Allah dan nak menjalin hubungan baik dengan sesama hamba Allah. Nah, ini ada cerita. Dan cerita ini lagi-lagi ini level bukan level kita ya. Kalau kita tidak akan sampai pada kisah yang akan dibahas di sini. Wa qila inna jama'atan minas sufiyah dakhalu ala Abi Ali Ar-Rawzabari. Ada segolongan ulama sufi datang ke rumah pimpinan sufi pada masa itu adalah Abu Ali Ar-Rawzabari. Wa fihim syabun lam ya'rifhu Abu Ali. Dan di antara serombongan ulama sufi tadi ada satu orang pemuda yang dia tidak dikenal oleh tuan rumah, yaitu Abu Ali Ar-Rawzabari. Maka faqala al-qaum ya, beliau berkata kepada kaum itu, pada rombongan itu, min aina syab fa inni la a'rifu. Dari mana pemuda ini? Ya, dari mana budak bujang ini? Saya tidak mengenalnya. Nah, ini baru rombongan baru itu masuk. Ya. Faqala syab, maka sang pemuda tadi berkata, wa ma ana zurtuka li a'rifak. Saya tidak berkunjung ke rumahmu ini bukan untuk tujuan supaya engkau kenal atau supaya jadi orang yang terkenal, bukan. Ya. Innama zurtuka ijlalan liman taqaddamtu ma'rifati ma'ahu mundzu 30 sanah. Aku datang ikut rombongan ulama sufi ini berkunjung ke rumah engkau wahai tuan guru supaya aku nak kenal dengan dirimu, bukan supaya engkau kenal dengan diriku. Jadi masalah dirinya tidak dikenal tidak jadi masalah. Ya, jadi bukan dionya tapi demi sang guru tadi, pengen ketemu dengan sang guru. Walaupun dia tidak diketahui oleh guru, tidak pernah diabsen, namanya tidak disebut dalam ceramah, tidak jadi masalah. Ya, nah ini artinya murid yang betul-betul ikhlas. Kadang kan kita ketika yang lain disebut nama kita tidak disebut, jadi merajuk tadi kan. Ya, kadang-kadang kan bupati ya, itu kan ketika beliau sambutan pasti nyebut nama-nama kan. Nah, perhatikanlah, kita yang biasanya disebut nama, hari itu tidak disebut oleh bupati. Perasaan kita mak mana? Sakit hati apa tidak? Ya, misalnya Oman hadir sebagai pemuda berpengaruh di Banyuasin. Bupati kenal sama dia, cuma oleh bupati tak disebut misalnya oleh beliau nama Oman. Ada tak rasa sakit hati saat itu? Ada tak ketersinggungan? Kalau ada ketersinggungan, nah, belum tinggi levelnya, belum makomnya, ya luar biasa, masih biasa. Belum luar biasa. Nah, jadi sang pemuda ini dia biasa baik, dikenal tidak dikenal, yang penting dia hadir di majelisnya Abu Ali Ar-Rawzabari. Karena beliau sudah lama mendengar nama Abu Ali ini sejak 30 sana, 30 tahun yang lalu nama Abu Ali ini terkenal di mana-mana. Nah, beliau pengen sowan manu dan kiai besar, kiai hebat ini yang bernama Abu Ali Ar-Rawzabari. Pengen kenal itu saja. Ya. Pengen dapat berkahnya. Tapi tidak pacak disalahkan juga Abu Ali ingin kenal siapa tamu yang datang ke rumahnya. Nah, tapi pemuda ini memang betul-betul luar biasa ya. Ikhlasnya dia datang, tidak pengen dikenal. Selanjutnya, karena pas ditanya tujuan tidak perlu menjawab, ya, Abu Ali nanya lagi, famal ism? Siapa namamu? Tidak galak nyebut nama juga. Kalau gitu kan mumpung ini pacak nebeng sekaligus ada ya. Mumpung ditanya ya, beliau tidak sebutkan namanya. Apa alasannya? Ma'rifatuka bismi akhafu an tabtula alayya thawabun kadza. Aku khawatir ketika namaku disebut oleh tuan guru ada rasa bangga di hatiku. Lantas rasa bangga tadi menjadi sombong, menjadi riak, menjadi sum'ah, kaget ngaku-ngaku di luar aku murid sianu, ya kan? Nah, laju hilang pahalaku tadi. Jadi beliau tidak ingin hilang pahalanya gara-gara terkenal. Kalau sekarang kan banyak orang pengen terkenal, ya. Nah, beliau ini sang pemuda ini tidak pengen terkenal, tidak pengen terkenal. Dia soba ini. Faquddima ilaihi ma hadara indahu min ta'am faqama asy-syab wa qala nuhina an nukhallita al-khabith bit-tayyib. Nah, sudah Abu Ali tak ada lagi, tak peduli lagi, ditanya nama dak jawab juga agak dia ya. Agak apa ya? Maklumlah ya. Berarti pemuda ini memang termasuk orang yang tidak mau jadi orang yang dikenal walaupun sepertinya dia berilmu.
Akhirnya dihidangkan makan minum, ya. Maka pemuda tadi langsung berdiri dan berkata, "Ndak galak juga makan minum dia." Kalau kita jangan pula diturut ini ya. Ini levelnya lain. Makomnya berbeda. Kalau kita silakan makan jeruk ya, minum teh, aku B2 gelas besar siap insyaallah. Ya. Nah, ini levelnya lain tadi dari awal sudah saya bilang. Apa katanya? Ya, dia berdiri dan ngomong. Lari dia. Ya, dari majelis itu. Nuhina an nukhallitu al-khabith bit-thayyib. Kami dilarang untuk mencampur adukan antara al-khabith bit-thayyib, yang buruk dengan yang baik. Sesuai dengan firman Allah, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu tukar, jangan kamu ganti yang buruk dengan yang baik atau yang baik dengan yang buruk. Jangan ditukar-tukar. Baik-baik, buruk-buruk. Nah, niat beliau datang ke rumah Abu Ali tadi niat dia, Bu, nak ziarah ke rumah ulama. Ya, pengen dapat berkah dari ulama. Nah, jangan sampai berubah niatnya. Ya, berubah niat. Itu yang beliau jaga oleh pemuda ini. Kita tidak perlu sampai ke level itu sebenarnya. Cuma kalau ada luar biasa ya. Ya, luar biasa. Dia tidak mau merubah niatnya. Niat dia ikhlas dari rumah itu bukan nak numpang makan, bukan nak numpang minum, bukan nak nebeng nama guru besarnya, bukan nak nebeng keterkenalannya, ndak. Murni memang nak sowan, nak ziarah, nak minta doa, nak minta berkah, nak jenguk wajah orang alim. Itu niat dia. Ikhlas lillahi taala dia ziarah. Cuma jangan jadi kaget kamu datang ke rumah ada galak makan minum didang ya. Aku tuh ngeri nyampai ke cerita ini sebenarnya. Ya, karena hari Jumat nanti saya ngundang sekalian ini, hari Jumat nanti rencana nak syukuran akikoh. Ya. Kaget kamu cerita ini kamu juga galak makan galo, dak luak kambing gitu ya. Ya, silakan. Ini sekalian ngundang juga ya. Hari Jumat nanti diaturi pagi, pacak pagi, siang laju, petang. Jadi jangan sampai malam. Ya, malam nak ngajar gitu kan. Nah, pokoknya dari pagi sampai sore acara marhaban di rumah itu. Silakan diaturi yang ada waktu datang, yang tidak sempat dimaklumi ya karena musim Covid ini kan. Baik, nah itu levelnya luar biasa ya. Saking nak nyago keikhlasan, tidak galak merusak hati. Kaget laju jadi keladasan. Ya kan? Nah, laju salah niat. Itu yang beliau jaga. Mudah-mudahan nyambung cerita ini ya. Karena agak tinggi levelnya sudah. Baik, sampai di situ ada yang nak ditanyakan? Allah. Bagaimana kita ini mungkin untuk pengetahuan kita ya, mengetahui bahwa dia itu Habib, karena bisa saja nanti kalau ada orang-orang itu ngaku-ngaku dia Habib, kita bisa mengetahui. Itu bukan urusan kita, ya. Karena sudah ada lembaganya, Rabithah Alawiyah, ya, itu sudah ada lembaga. Semua habaib Indonesia wabil khusus dan itu ada lembaganya yang menaungi itu dan mencatat setiap kelahiran zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah kita, karena memang sudah ada lembaganya. Dan kalau memang ada yang bukan, apalagi bohong mengatasnamakan zuriyah Rasulullah SAW, ya, ngomong bukan hadis, itu sudah salah. Raku man kadzdzaba alayya muta'ammidan faqad man falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mau tak nyebut hadis itu jadi rada-rada lupa. Tapi lemaknya nyebut ngapal hadis walaupun lama tak diulang, ada yang nyentil langsung ingat. Nah, beda dengan Al-Qur'an. Tak diulang sehari, ragu, 2 hari, hilang, seminggu, mulai kacau ya. Itu hadis bertahun-tahun tak dihafal, ada yang nanya, insya Allah ingat. Nah, berdasarkan hadis itu, barang siapa berdusta atas nama Rasul dengan sengaja, ya, ngomong bohong atas nama Nabi, ngaku zuriyah Nabi kan bohong berarti. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat dia di neraka. Ya, jadi itu pengakuan yang dusta, pengakuan palsu itu. Jadi yang namanya Habib pasti tercatat. Ya, pasti tercatat. Karena mudah, mereka punya nama keluarga yang
Al-Idrus itu sama, ya, Al-Habsyi itu tercatat per nama keluarga. Ya, ada Bafaki, ya kan, macam-macam. Ya, banyak namanya. Ada Syihab, ya. Jadi masing-masing suku, masing-masing keluarga itu ada jalur silsilah. Jadi tidak usah ragu. Tapi ada juga yang menyembunyikan kehabaibannya. Banyak yang menyembunyikan. Dia takut salah niat, rusak hatinya, ya kan? Karena memang termasuk terah yang mulia. Itu rawan terhadap riya dan sum'ah. Ya, karena walaupun habaib juga tetap ada peluang untuk, ya, tetap bukan kesalahan. Nah, sebagaimana kita juga ketika salah kan pengen dimaklumi oleh orang. Ya. Nah, ada lagi. Nah, agak berat ke depan ini, 3 mic. Luar biasa ya, semangat. Oke, kalau udah ada kita terakhir bahas fikih. Jadi 3 bahasan kita malam ini, insyaallah. Banyak ilmu, mudah-mudahan dapat galau ya. Happy ya. Kalau lupa-lupa buka rekaman ya kan. Makanya kita sengaja rekam, live kan supaya manfaatnya lebih banyak. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, terserah orang bilang kita minta alam, berarti dia sudah suudzon sama kita. Urusan hati kan masing-masing kita yang tahu. Ikhlas tak ikhlas itu hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang tahu. Kita tidak boleh menjustifikasi amalan, perbuatan, sikap orang lain. Yang penting tujuan kita benar. Ya, niat kita dengan direkam, siapa tahu lupa pacak ngulang. Ya. Rekaman tadi. Masih bahasan sholat berjamaah fikih gitu ya. Poin nomor 6, supaya sholat berjamaah kita sah, ya, tidak batal. Wa minha adamu takhallufin an imam biruknain fi'liyain mutawaliyain tammain bila udrin ma'a ta'ammudin wa ilmin bitahrim wa illam yakuna tawilain. Antara kita makmum dan imam jangan sampai tertinggal terlalu lama dari imam, sampai 2 rukun fi'li ketinggalan dari imam. Jadi imam lah sujud, nah lah ruku, kita masih Fatihah belum sudah. Kan makmum wajib baca Fatihah nih. Ya. Nah, imam lah ruku, Allahu Akbar, kita belum sudah Fatihah. Terus imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, masih belum selesai Fatihah. Lah tinggal berapa rukun fi'li itu? 2 rukun fi'li. Ingat rukun fi'li itu apa, Be? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk antara 2 sujud, duduk terakhir itu rukun fi'li ya. Ya, itu yang rukun fi'li. Nah, kalau ketinggalan 2 rukun fi'li berturut-turut, maka sholat kita batal sebagai makmum tadi. Bukan hanya sebagai makmum batal, tapi sholatnya yang batal. Ya, bukan cuma sebagai makmum. Kalau cuma batal sebagai makmum artinya sah tapi tak dapat pahala jamaah. Tapi ini batal niat. Bukan hanya sebagai sholat berjamaah, tapi memang sholatnya tidak sah. Bukan tidak dapat pahala jamaah saja. Nah, jadi maksimal kita tinggal itu 2 rukun fi'li, jangan sampai 3. Kalau 3 batal. Artinya begini, ketika kita Fatihahnya belum selesai, imam sudah ruku, agak keput sedikit baca Fatihah itu. Ya, agak kebut sedikit baca Fatihah. Jadi jangan sampai ketinggalan 3. 2 itu maksimal sudah. Jadi imam ruku, kita usahakan Fatihah selesai. Ya. Terus imam i'tidal. Belum selesai juga. Nah, usahakan i'tidalnya sudah terakhir. Ya. Ketika imam i'tidal, Fatihah kita harapannya sudah selesai. Sudah habis. Ya. Nah, ini biasanya jadi kendala pada saat rakaat ketiga atau keempat. Itu yang jadi masalah kan? Kadang-kadang imam Fatihahnya cepat. Sehingga imam la i'tidal kita belum selesai. Nah, upayakan ketika imam sudah i'tidal, berarti sudah tinggal 2 itu. Ketinggalan 2 rukun fi'li dari imam. Usahakan di i'tidal imam ini Fatihah kita sudah selesai. Akhirnya kita cepat-cepat ruku. Jangan sampai dia sujud, kita belum selesai Fatihah, batal. Ya. Jadi kalau imam masih i'tidal, kita harapannya selesaikan Fatihah. Kalau imam sudah sujud, kita masih baca Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin. Alangkah lambatnya pembacaan. Ya.
Kalau imam lah sujud sementara kita belum ruku juga karena belum selesai Al-Fatihah, maka sholat kita batal. Sholat gitu jelas? Nah, bisa tidak batal sholat kita sebagai makmum yang ketinggalan 3 rukun fi'li tadi? Bisa. Dengan cara apa? Mufarokoh dari imam. Misah ke diri dari imam. Boleh. Ya. Maka cara membaca Al-Fatihah bagi makmum itu ada 2. Ya. Nah, ini sesuaikan kita mak mano, ya, masuk di makom yang mana gitu. Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah bagi orang yang salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kata Imam Syafi'i, hadis ini berlaku pada imam, makmum dan orang yang salat dewean. Wajib baca Fatihah galau. Makmum pun wajib baca Fatihah. Cara pertama, dalam kondisi normal, Fatihahnya makmum itu adalah setelah Fatihahnya imam. Jadi sudah dhalin, amin, imam diam sejenak. Nah, makmum di saat itu cepat-cepatlah baca Fatihah. Ya, cepat baca Fatihah. Itu cara pertama. Seandainya tidak mampu cara yang pertama tadi karena kita termasuk orang yang lambat maco, karena latu atau hal-hal lain, atau kita tahu imam ini asal maci cepat pula. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua kulhu. Lah pendek cepat pula, tak terkejar kita nak baca Fatihah kan? Terus kati jeda. Sudah amin tadi langsung bismillahirrahmanirrahim wal asr. Tak terkejar gitu Fatihah ya. Gitu nih termasuk lambat. Nah, untuk yang karakter kedua ini, imam itu kita tahu biasa masih cepat, ayat pendek kati jeda. Sementara kita biasa maju lambat. Maka boleh pilih alternatif kedua. Pilihan kedua apa mano? Fatihahnya ngiringi Fatihah imam. Boleh. Itu cara kedua, Pak. Ya, kalau kita mampu yang pertama tadi, itu yang paling bagus. Ya. Nah, jadi alternatif kedua ketika kondisi itu tadi, imamnya maju cepat, ayat pendek kati jeda. Kita ini karakternya maju lambat, agak batiul qiraah, lambat maju. Ya, karena faktor usia atau karena memang lidah tidak pacak maju cepat, maka boleh pada saat itu memilih Fatihah imam kita iringi. Nah, itu sudah dianggap Fatihah kita. Tapi itu pilihan kedua. Arti pilihan kedua tidak boleh langsung. Ya, tidak mampu yang pertama, baru boleh yang kedua. Ibarat nak berbini dua tu izin istri tua dulu Oman ya. Itu contohnya. Paham? Jadi tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Tapi kalau 1 rukun fi'li, 1 rukun qauli boleh. Ya, boleh. Tidak membatalkan salat. Yang tidak boleh itu kalau 2 rukun fi'li. Berarti Fatihah itu harus tuntas. Maka ketika kita sedang salat, Fatihah itu imam la ruku, cepat-cepat selesaikan Fatihah. Jadi kita latihan Fatihah cepat. Dan kita bandingkan imam itu karakternya beda-beda. Kalau imam cepat berarti Fatihah kita agak cepat sedikit. Supaya tidak ketinggalan Al-Fatihah. Nah, mana kalau kita imam la ruku, kita Fatihah belum sudah, langsung meluk ruku. Batal. Karena belum melaksanakan Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah adalah rukun salat. Rukun salat kalau tidak dilaksanakan salat tidak sah, batal. Jadi tidak wajib menuntaskan Al-Fatihah sampai selesai. Nah, tinggal kalau imam la ruku cepat sedikit. Boleh membaca Al-Qur'an itu dengan cepat dalam kondisi darurat selama tidak ada huruf yang tinggal. Panjang pendek boleh dipercepat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kondisi darurat, imam cepat tadi. Daripada kita tidak sah. Ya. Itu. Jadi harus tuntas Fatihahnya. Tidak boleh separuh. Yang boleh separuh itu hanya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk boleh, tapi hanya dia pertama dia masbuk, bukan sepanjang sholat dia boleh Fatihah separuh-separuh. Enggak. Jangan salah paham ya. Hanya di rakaat pertama dia masbuk. Jadi begitu imam sudah sholat dia baru datang, imam lah suruh. Lah ujung pula
Baca surah pendek pun. Ya kan? Kita baru datang langsung takbir. Allahu Akbar. Begitu kita bersedekap, imam lah ruku. Boleh tak baca Fatihah? Tidak usah. Langsung meluk ruku bersama imam. Kalau misalnya masih sempat maco, sedapatnya Bismillahirrahmanirrahim jadilah. Atau mungkin cuma dapat 2 ayat sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya sampai situ imam ruku. Meluk ruku sedapatnya baik. Kalau masbuk, maka makmum ada 2, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Masbuk telat, dimaklumi Fatihah di rakaat pertama di masbuk. Sedapatnya bahkan tidak membaca sama sekali, sah salat dia yang masbuk tadi. Nah, tapi makmum muwafiq itu yang ikut dari awal. Ya, yang ikut dengan imam dari awal, namanya makmum muwafiq. Untuk makmum muwafiq tidak ada toleransi, Fatihahnya wajib tuntas. Wajib tuntas, wajib selesai. Kecuali, nah, jadi segarang-garangnya hukum, setegas-tegasnya hukum tetap ada pengecualian. Jadi lentur hukum Islam itu. Babi haram, madarurat halal. Ya, cuma kalau zina ada tak? Tetap haram. Jangan ngomong darurat boleh zina, ada kati kakek kamu salah paham. Ya. Kalau homer masih boleh. Misalnya nak minum kati nian banyu sama sekali, cuma ada arak misalnya. Boleh tak? Boleh. Cuma maling tak boleh. Walaupun darurat masih tak boleh maling. Zina juga. Walaupun darurat tak boleh zina. Kagak jadi alasan. Kias dengan babi halal Ustaz, ngapa lagi yang lain ya kan? Dalam kondisi darurat untuk zina tetap tidak boleh. Karena itu tidak mendesak ya kan? Aku tadi nak bahas apa ya? Makmum muwafiq ya. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut dari awal. Dia harus tuntas Al-Fatihah sampai selesai. Jadi begitu imam ruku, usahakan tuntas Fatihah makmum muwafiq. Boleh tidak menuntaskan, yang saya bahas kecuali tadi ya. Siapa yang boleh tidak tuntas Fatihahnya? Makmum yang batiul qiraah, yang lelet. Ada kan orang lelet itu ya? Pokoknya tak sudah-sudah. Kalau nak dipaksa imam lah boleh 2 rakaat, dia masih Fatihah. Ada orang lelet seperti itu. Nah, orang yang lelet ini memang karena penyakit misalnya. Karena memang penyakit. Bukan karena was-was atau hal lain. Jadi memang penyakit. Bawaan budaknya. Bawaan budak Dari budak mah itulah gawe dia itu. Lelet. Segala gawe lelet. Sampai sembahyang pun lelet. Nah, untuk orang yang seperti ini dimaklumi. Karena penyakit mungkin ya. Sudah dianggap penyakit. Atau orang yang tua. Orang yang tua kan pasti lambat lah. Mana pecah. Nak cepat orang tua baca kan. Nah, untuk orang yang seperti ini pengecualian, dia boleh tidak nuntaskan Fatihah sedapatnya baik, karena dia dianggap masbuk sepanjangan. Nah, itu pengecualiannya ya. Jadi kalau ada orang yang sudah sepuh, dia ikut sholat berjamaah, dia masuk hukum ini sedapatnya baik, karena dia dianggap masbuk terus. Tiap rakaat dia masbuk, boleh. Khusus orang itu. Cuma yang bujang-bujang ini tidak baca, nak ngambil itu. Hukum itu tidak baca. Masih bujang, masih gagah ya kan? Main game lagi hebat. Apa hubungannya ya? Pemotor masih ngebut, masa maco tak baca ngebut ya kan? Ya, kalau pemotor tinggal 5 lagi, ya, speedometer itu. Tinggal 5. Berapa? 130 ya? 100 lawe. Ngebut. Masa maco Fatihah tidak tuntas ya kan? Nah, jadi untuk orang yang lelet tadi, batiul qiraah dimaklumi. Dia dianggap masbuk sepanjangan. Oke, 1 poin itu saja kita bahas hari ladalu. 9 itu ladalu ya. Bagi yang pengantin baru. Bagi yang bujang masih sore. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, cukup ya. Kita cukupkan.
ta'lim kita malam hari ini. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi awladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.